Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Siapa sangka di tengah situasi mencekam, orang-orang ini nyatanya berhasil ditemukan dan diselamatkan tepat waktu itu dari penculikan. Kalau telat sedikit aja ini guys, bisa-bisa beda sih ceritanya. Sudah penasaran kan dengan kisah mereka? Hai, gue Andre dari Calon Sarjana, dan kali ini guys kita akan ngebahas 7 momen di mana polisi berhasil menyelamatkan seseorang yang terculik tepat waktu. By the way, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih like, share, dan juga subscribe-nya ya. Oke guys? Nomor 7, Robbie Wilde. Hari itu, Prentice Weatherford kayaknya emang lagi ditakdirkan buat jadi penyelamat nyawanya anak kecil ini guys. Soalnya pada 2 Juli tahun 2021 kemarin, dia ngeliat langsung tuh anak tetangganya dimasukkan ke dalam mobil secara paksa. Dari sini, dia langsung nelfon polisi dengan ngasih tahu ciri-ciri mobilnya dan bahkan ngikutin pakai mobil sendiri juga. Untungnya sih, polisi langsung nemuin mobil Dodge Challenger-nya berwarna merah itu tuh, yang merupakan milik tersangka penculik gadis berusia 6 tahun. Dalam waktu 30 menit, mereka berhasil ngeberhentiin mobilnya dan nyuruh sang tersangka untuk keluar perlahan dari kendaraan. Tentunya karena nggak tahu apakah ada komplotan lain atau enggak, polisi menyuruh si pelaku agar keluar perlahan-lahan serta berlutut sambil manggil bantuan dari polisi lain buat langsung ke TKP guys. Turn around, back towards me. Turn around and back towards me. Back towards me. Keep walking back. 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 Get on your knees. Get on your knees. Stay right there. Polisi memastikan tidak ada orang lain di mobil dan menemukan gadis kecil itu dalam keadaan aman. Dirinya juga mengkonfirmasi nih bahwa pelaku adalah orang asing baginya. Sedangkan saat di kursi depan mobil terlihat ada kain yang seperti sengaja disiapkan. Ini munculin dugaan bahwa tindakan itu tuh telah direncanakan sebelumnya dengan kainnya seperti akan digunakan untuk menghilangkan jejak. Perlu diketahui juga, dia memanipulasi gadis kecil ini dengan mengatakan kalau dirinya akan menunjukkan anak anjing dan juga bilang kalau dirinya ini adalah teman ibunya. Pick me up. He picked you up. You don't know him? He didn't take me. He just said he's gonna give me. Okay. Can anybody advise show that me a she puppy. does she need That's all he EMS? said. Are you hurt? No, he didn't do anything wrong. He said he was going to show you a puppy? Yeah, he's my mom's friend, I think. He said he knows my mom. He said he knows your mom? Beberapa menit kemudian kakeknya datang tuh dan dia langsung diserahkan ke pihak keluarganya. Sedangkan bagi Robbie Wilde, dirinya didakwa dengan satu tuduhan penculikan anak yang berujung dijatuhi hukuman 13 tahun penjara tanpa kesempatan untuk pembebasan bersyarat. Setelah dibebaskan pun, dia juga harus mendaftar sebagai pelaku kejahatan seksual. Nomor 6, Tyler Thompson. Setelah nggak muncul di tempat les basket yang harusnya didatangin sepulang sekolah, nenek dari gadis berusia 13 tahun ini langsung mikir yang enggak-enggak dan mutusin buat melaporkannya ke polisi saat itu juga. Dimana menurut petugas, salah satu temannya pun cuma bilang kalau anak ini memang mau niat bolos demi ketemu sama cowok yang dia kenal dari internet. Namanya pun diawali huruf T tuh, yang kemungkinan besar adalah Tyler yang berasal dari Orlando. Temennya itu juga bilang korban mungkin saja dijemput di dollar store terdekat dan kemungkinan besar bakal pergi ke motel. Dari sini, polisi mulai muncul tuh di beberapa toko dollar store buat ngecek rekaman kamera CCTV-nya. I'm missing a juvenile left school and possibly was picked up by a guy here. I'm kind of wanting to get an idea of who he is. Kebetulan ada satu yang berhasil terkonfirmasi sehingga dia langsung mulai nyari ke motel-motel terdekat. Hello, hey, so my name is Deputy James. I'm wondering if a juvenile and another person checked in here earlier today. Have you seen that? Her? No, she would have been here with an unknown, probably male. I'm looking for a juvenile that looks to be ran away from home today. And we have information she may have checked in to a local hotel with an adult. This is what she looks like. I'm investigating a runaway juvenile that supposedly checked into a local hotel today with an adult, most likely.
I don't know what he looks like or anything. This is what she looks like. All right, someone checked in earlier when I wasn't here, so let me check out. Oh, perfect. Okay. Dalam waktu beberapa jam, sang polisi pun berhasil nemuin motel yang baru saja dimasuki oleh pelaku dan juga korban. Sehingga dia pura-pura nyamar tuh sebagai petugas motel yang buat masuk ke dalam kamarnya. Front office. Sheriff's office. Back up. Have a seat on the couch. Where's What's up, sweetheart? Sheriff's office. Get Pappy up here. Go in the bedroom and wait for me for a second. How old are you? 5. How old are you? Di sini, sang korban yang terlihat ketakutan langsung lari ke pelukan petugas. Polisinya pun menyuruh gadis itu buat nunggu di kamar tidur, sementara dia menginterogasi pelakunya. Di sini terlihat jelas teman-teman betapa marah dan juga frustasinya dia dengan situasi ini. Nah, hukuman untuk penculikan di Florida sangat berat teman-teman, yang bahkan tergolong felony tingkat pertama dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal penjara seumur hidupnya tuh guys, ditambah dengan denda 10.000 US dollar. Ya, melihat kasus ini kemungkinan besar sih pelakunya nggak akan merasakan kebebasan dalam waktu dekat ya. Nomor 5. Moises May. Pada Agustus 2023, Moises May yang mana adalah seorang pria berusia 36 tahun dari Kentucky ditangkap atas tuduhan penculikan dan juga menyiksa seorang wanita di Park Hill. May memaksa korban untuk melepaskan pakaiannya, mengancam akan membunuhnya, dan menggunakan parang untuk memotong rambutnya sementara korban dirantai ke lantai. Insiden ini guys terungkap ketika tetangga mendengar teriakan minta tolong. Polisi yang tiba di lokasi juga menemukan tuh pintu depan rumah terkunci sehingga mereka menggunakan tangga untuk mencapai jendela lantai 2. Di sana mereka menemukan korban dengan rantai yang dikunci menggunakan master lock di lehernya sedang terpasang ke lantai. Ya, dari kejadian ini untungnya sang pelaku berhasil ditangkap tuh dan didakwa atas penculikan, penyerangan, serta pengancaman teroris juga. Gila sih, kalau aja tetangganya bodoh amat, bisa-bisa nasibnya berubah 180 derajat karena kondisi rumahnya tuh guys udah terlihat siap buat ngambil nyawa orang kan? Nomor 4. William Mozingo. Pada Oktober 2023, Chloe Jones, yaitu wanita berusia 23 tahun dari Ohio, mengalami penculikan dan juga penyiksaan yang sungguh mengerikan banget tuh teman-teman. William Mozingo Jr. ini adalah pelakunya ya. Dia merupakan seorang pria berusia 34 tahun dari Akron yang nawarin tumpangan kepada Jones dengan dalih membawanya pulang ke rumahnya tuh. Namun, William di sini malah ngebawa dia ke sebuah garasi dan ditahan di sana selama 4 hari. Ya, selama periode itu, wanita ini dipukul dengan begitu brutal menggunakan tongkat baseball yang bikin cedera serius seperti patah tulang tengkorak, hidung, tangan, serta memar-memar di seluruh tubuhnya. Pelaku pun juga menuangkan bensin ke tubuh sang korban dan mengancam akan membakarnya hidup-hidup. Insiden ini pun baru terungkap pada tanggal 16 Oktober 2023 ketika seorang melaporkan kepada polisi bahwa ada seseorang di garasi mereka tanpa izin. Petugas yang tiba di lokasi pun menemukan sang korban telah dalam kondisi terluka parah tuh dan segera membawanya ke rumah sakit. Sedangkan untuk sang pelaku langsung ditangkap di tempat kejadian. Bahkan dari sini, polisi nemuin bukti 400 video yang direkam oleh William di mana isinya terdapat ancaman-ancaman gila. Dengan tuduhan 2 penculikan tingkat 1, 5 penyerangan pidana tingkat 2, 1 pencekikan tingkat 3, dan sempat melarikan diri di kasus terpisah, kemungkinan besar sih si William ini akan dipenjara selama 25 tahun hingga 30 tahun ke depan tuh teman-teman. Nomor 3. Todd Colehab. Selama 2 bulan, Kala Brown harus hidup di dalam kontainer dan diikat pakai rantai besi layaknya seekor anjing kayak begini nih. Bahkan kayaknya anjing pun gak patut deh diperlakukan seperti itu ya. Jadi ceritanya, Kala dan juga pacarnya itu Charlie Carver datang ke propertinya milik Todd untuk diminta ngebersihin pepohonan liar yang ada di sana. Nah masalahnya guys, pasangan ini tuh gak tahu kalau sebenarnya Todd ini merupakan pembunuh berantai yang sudah ngebunuh 6 orang selama 13 tahun terakhir. Di saat itu juga, Todd menembak dan juga membunuh Carver, sementara Kala Brown ini ditahan di dalam sebuah kontainer.
Selama penahanan 2 bulan, wanita ini dirantai di lehernya dan pergelangan kaki serta mengalami pelecehan seksual berulang-ulang kali. Makan pun seadanya tuh guys, yang palingan dengan kerupuk dan juga selai kacang saja. Dari kejadian ini pun, polisi menemukan 3 mayat yang merupakan milik Charlie, Johnny Joe Coxie, sama istrinya yaitu Megan Lee Coxie. Todd pun mengaku bersalah atas 7 tuduhan pembunuhan, 2 tuduhan penculikan, dan 1 tuduhan kekerasan seksual. Sehingga dirinya dijatuhi 7 hukuman penjara seumur hidup dengan tambahan 60 tahun penjara juga untuk kejahatan lainnya. Dan sebagai bagian dari perjanjian pengakuan bersalah, jaksa tidak menuntut adanya hukuman mati. Nomor 2, Sammy Wallace. Gak ada yang bakal nyangka deh kalau ibu dengan 2 anak yang lagi jalan-jalan di supermarket ini bisa mendadak jadi korban penyanderaan. Jadi ceritanya pada tanggal 17 Juni 2013 lalu, Sammy Wallace mengambil anak itu dari keranjang belanja ibunya dan mendodongkan pisau ke arah leher sang anak. Mother turns toward a grocery shelf. 37-year-old Sammy Wallace snatches the 2-year-old girl from the shopping cart, holding a knife to the toddler. Meskipun berusaha dihadang oleh customer lain, tapi banyak orang langsung mundur karena takut ngebahayain nyawa sang anak. Beruntung, polisi segera datang dan langsung bernego dengan sang pelaku selama 30 menit. Nah, Sammy ini ternyata punya track record kejahatan sekaligus kesehatan mental yang terganggu juga. Selama negosiasi, Sammy juga mulai berbicara tentang kultus setan dan tiba-tiba menghitung mundur dari angka 60 yang mengindikasikan adanya ancaman serius terhadap nyawa sang anak. Ya, ketika hitungannya mendekati 0, Kapten David Huff dari kepolisian langsung mengambil tindakan tegas dengan menembak Sammy di kepala yang mengakibatkan kematiannya di tempat. Dan beruntungnya, anak itu berhasil diselamatkan tanpa cedera fisik sama sekali. Nomor 1, Jack Morgan. Pada tanggal 30 Januari tahun 2017 lalu, tetangga bernama Skylie ngelihat langsung ada cowok yang nyeret cewek dari apartemennya dan langsung mutusin buat nelpon polisi. Aksi ini ternyata berhasil menyelamatin nyawa seorang perempuan bernama Jen Pribe. Dia ini kabarnya telah diculik selama 12 jam di dalam mobil dengan kondisi telanjang oleh mantan pacarnya bernama Jack Morgan dan seorang perempuan bernama Sarah Brown. Bayangin deh guys, diculiknya dari Las Vegas sampai ditemuin oleh polisi di jalan New Mexico. Itu pun ketemunya gara-gara polisi patrol ngeliat mobil minivan dengan ciri-ciri yang sama kayak punya pelaku. Lebih gilanya lagi, pas polisi perlu ngelepasin rantai yang diikat di leher sama bagian tangannya si Jen. Meskipun dalam kondisi panik, tapi Jen masih berusaha ngejelasin kejadiannya ke polisi. Oh my God, thank you. Okay, got it? Rolling? Okay, it's rolling. Okay, we're gonna get you out of here, okay? We're gonna get you out of here. Do you need me to say anything about what happened or anything? Don't worry about it, don't worry about it. Coffee, here, you got one. I don't got a key for this one, guys. Sarge, I don't got a key for the neck one. Okay. Here it is. Okay, hold on, give me time. Oh my God. I was in Las Vegas. He broke into my Las Vegas apartment and stole me from my home. Do you know the guy? Yeah, he's my ex-boyfriend. Sedangkan si pelaku begini kelakuannya. Meski sudah ditangkap dan juga ditaruh di mobil polisi pun, dia tetap masih anteng nyanyi-nyanyi lagu gereja tuh teman-teman. Psycho banget kan? Bahkan Jen dan juga Jack ini aslinya cuma mantan pas zaman sekolah yang sudah putus juga. Cuma entah kenapa Jack malah ngerencanain penculikan ini dengan mantau apartemennya selama setahun lebih. Dari kasus ini, Jack ditahan dengan hukuman penjara seumur hidup gara-gara tuduhan penculikan dan juga konspirasi. Sedangkan Sarah ditahan 63 bulan dalam penjara dengan masa percobaan 5 tahun setelah bebas nanti. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.